Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudhlilhu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Babut Taubah yang selalu salihat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, apakah Sisi boleh tahu kalian sedang ada di mana nih? Oh, lagi siap-siap mau ke masjid. Saya lagi udah ada di rumah nenek. Terus gimana lagi? Oh, ada yang masih di perjalanan mudik. Oke, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Terutama pada malam hari ini, kita semua insya Allah sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan memasuki malam Idul Fitri. Pada edisi ABG kali ini, Miss Sisi akan membahas tentang Idul Fitri dan kekuatan bersyukur. Seperti apa saja sih makna Idul Fitri itu? Kemudian mengapa kita merayakan Idul Fitri? Apa saja yang kita lakukan ketika kita merayakan Idul Fitri? Dan terakhir adalah harapan kita setelah Idul Fitri ini seperti apa? Baik, yang pertama tentang makna Idul Fitri. Apa sih Idul Fitri itu? Tentunya Idul Fitri itu adalah hari yang spesial bagi kita seluruh muslim di dunia. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang disebutkan setelah perintah wajibnya puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, di ayat Al-Baqarah ayat 185 di bagian akhir disebutkan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas segala petunjuknya yang diberikan agar kamu bersyukur. Jadi Idul Fitri itu adalah kita merayakan Idul Fitri setelah 30 hari kita berpuasa, dimana setelah 30 hari sebulan penuh kita menggenapkan, tadi ya disebutkan menggenapkan bilangannya. Setelah sebulan berpuasa kita menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran juga. Nah, setelah 1 bulan itu kita merayakan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Yang Fitri sendiri artinya adalah kembali kepada kesucian. Kenapa kita merayakan Idul Fitri? Nah, kita merayakan Idul Fitri adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita bisa beribadah. Kita selama sebulan penuh bisa kuat berpuasa, menahan lapar dan haus. Kemudian kita bisa kuat beribadah setiap harinya, sholat tarawih di masjid. Kemudian kemarin siapa yang 10 hari terakhir itikaf di masjid. Nah, semuanya adalah karena rahmatnya Allah kita bisa melaksanakan ibadahnya. Kemudian juga kita bersyukur karena kita merasa senang dengan puasa, badan kita menjadi lebih sehat kan ya, terasa lebih sehat, lebih segar. Walaupun kita menahan lapar dan haus di siang harinya, tapi tidak terasa ternyata badan kita menjadi lebih sehat.
Kemudian hati kita juga menjadi lebih baik dan lebih tenang karena kita berpuasa. Selanjutnya, apa saja yang perlu kita lakukan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Yang pertama, mulai dari pada malam harinya, yaitu pada malam hari ini. Pada malam hari ini apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah banyak bertakbir. Banyak bertakbir, mengagungkan kebesaran Allah, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dengan banyak bertakbir, kita berarti sedang menghidupkan takbir sebagai tanda bahwa Allah lah yang paling utama. Setelah sebulan penuh kita memprioritaskan Allah dalam hidup kita, maka untuk seterusnya juga dengan kita merayakan Idul Fitri menandakan bahwa Allah lah yang paling utama dan yang menjadi prioritas kita dalam sehari-hari kehidupan kita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan pada malam Idul Fitri, zakat fitrah. Kalaupun teman-teman sedang melakukan sebelum malam Idul Fitri ini, itu juga suatu keutamaan. Nah, pada malam hari ini juga bagus mengeluarkan zakat fitrah. Dengan mengeluarkan zakat fitrah berarti kita juga telah mensucikan diri, dan ada makna lainnya, yaitu kita memberikan rezeki kepada yang membutuhkan, agar sama-sama pada esok hari dapat merayakan juga Idul Fitri. Jadi pada Idul Fitri semua orang menjadi bahagia, seperti itu. Selanjutnya pada pagi hari kita akan melaksanakan sholat Id di lapangan atau di masjid. Kita berangkat bersama keluarga kita, dan di sana kita berkumpul bersama umat muslim lainnya merayakan Idul Fitri. Ada beberapa sunnah yang dapat kalian lakukan ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri. Yang pertama, memakai pakaian yang terbaik. Nah, pakaian terbaik di sini bukan berarti harus pakaian yang baru, tapi pakaian terbaik bisa juga berarti yang penting adalah bersih dan rapi. Kemudian jangan lupa memakai wewangian. Sunnah yang kedua, kita makan dahulu sebelum berangkat sholat Id. Kemudian berangkat. Yang ketiga, berangkat. Ketika kita berangkat dan nanti pulangnya dari sholat Id itu, memilih jalan yang berbeda. Kenapa? Karena dengan kita memilih jalan berbeda, kita akan berjumpa dengan orang atau teman kita, tetangga kita yang juga berbeda. Sehingga kita nanti yang keempat adalah saling maaf memaafkan. Nah, ketika kita berjumpa dengan tetangga, teman-teman kita saling maaf memaafkan. Jadi tadi ketika kita mengambil jalan yang berbeda, maka kita bertemu orang yang berbeda juga untuk kita sama-sama saling maaf dan memaafkan. Dengan kita saling memaafkan, hati menjadi lebih tenang, juga menjadi lebih ringan dan bahagia. Nah, itu beberapa ibadah dan sunnah yang dapat kita lakukan. Yang terakhir, harapan. Apa saja harapan setelah kita melakukan 30 hari berpuasa kemudian merayakan Idul Fitri? Harapannya adalah agar kita semua bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih sabar, lebih peduli, lebih taat kepada Allah. Bukan berarti setelah selesai Ramadan kita kembali bermalas-malasan, tetapi harus lebih bersemangat dan mempertahankan apa yang sudah dilakukan selama Ramadan. Ternyata kita bisa misalkan membaca Al-Quran 1 juz sehari, bisa menghafal Al-Quran selama 1 bulan Ramadan itu. Kemarin ada yang sampai 1 juz kurang, sedikit lagi 1 juz. Jadi sebenarnya kita semua bisa.
Maka setelah selesai Ramadan dan Idul Fitri, mudah-mudahan tetap semangatnya tetap sama, karena ternyata kita bisa mencapai apa yang menjadi target seperti di bulan Ramadan. Kemudian semoga juga setelah Idul Fitri ini kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi teman yang baik, dan selalu berbuat baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah merayakan Idul Fitri dengan kekuatan bersyukur berarti juga bukan hanya merayakan tentang kebahagiaan merayakan Idul Fitri, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri dan untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Akhir kata dari Miss Sisi, mari kita sambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, dengan hati yang bersih dan sukacita, dan jangan lupa banyak berdoa. Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran, kekuatan, kebahagiaan, dan keberkahan lainnya. Juga doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memudahkan segala urusan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi agresi, karena walaupun setelah gencatan senjata ternyata Israel laknatullah masih terus menyerang Palestina, seperti itu ya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan dari Miss Sisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.